konsisten gitu ya. Minggu konsisten gitu ya. Kemudian tutup itu adalah berarti telah melampaui atau telah selesai. Artinya ini pandeminya sudah selesai gitu. Maknanya kemarin itu seperti itu, sehingga kita harus kemudian gercep geber gaspol gitu ya. Nah, bahasanya Mas Menteri. Gerak cepat, kemudian gerak bersama dan garap semua potensi lokal untuk kemudian menuju ke baik itu kemandirian maupun kesejahteraan. Itu ada tatak, tetak, tutup. Kemudian kaitannya dengan istilahnya sosialisasi yang lebih masif. Ini selain di Pemkot juga kita di kewilayahan, di kementerian dan lurah juga kita gerakkan bersama-sama. Ya. Kaitan dengan Satria Harsa di PDI, strategi kolaborasi pengelolaan kekayaan intelektual. Baik, masuk yang pertama. Yang pertama saya ucapkan selamat Hari Pariwisata Dunia tanggal 27 September hari ini dalam merupakan Hari Pariwisata Dunia atau World Tourism Day, dan dengan mengusung tema perayaan seluruh dunia adalah Tourism and Green Investment, yang mengandung makna bahwa diharapkan pariwisata ini betul akan kaitan dengan Satria Harsa di PDI, strategi kolaborasi pengelolaan kekayaan intelektual. Baik, masuk yang pertama. Yang pertama saya ucapkan selamat Hari Pariwisata Dunia tanggal 27 September hari ini dalam merupakan Hari Pariwisata Dunia atau World Tourism Day, dan dengan mengusung tema perayaan seluruh dunia adalah Tourism and Green Investment, yang mengandung makna bahwa diharapkan pariwisata ini betul akan bisa melestarikan baik itu budaya maupun alam yang nanti seluas-luasnya untuk dimanfaatkan sebagai pendorong kesejahteraan masyarakat yang ada di dunia ini, khususnya di Kota Yogyakarta. Di rangkaian Hari Pariwisata Dunia ini diselenggarakan dari tanggal 23 yang lalu. Yang menjadi host pada perayaan tahun ini adalah di Kulon Progo, karena secara berjalan dan hari ini adalah puncaknya. Nanti jam 1 akan diacarakan di Kulon Progo juga sebagai puncak acara dari World Tourism Day. Berikutnya tentang isu terkini di Kota Yogyakarta tentang masih berkaitan dengan persampahan di Kota Yogyakarta. Dan kalau melihat laporan dari Dinas Lingkungan Hidup yang setiap hari ini melakukan penyisiran di beberapa lokasi jalan protokol dan beberapa lokasi yang kemarin sempat favorit untuk menaruh sampah oleh masyarakat, ini sudah mengalami penurunan yang sangat signifikan. Penegakan para pembuang sampah ini dilakukan oleh Satpol PP dan kerjasama dengan kementerian dan lurah ini sangat membuahkan hasil, dan terbukti di beberapa tempat yang kemarin menjadi lokasi favorit untuk menaruh sampah ini semakin sangat berkurang drastis. Kemudian seiring juga dengan pembukaan operasional depo yang lebih lama, jam 6 sampai jam 12, kemudian beberapa depo juga dilakukan di sore hari. Ini juga berpengaruh terhadap timbunan sampah yang ada di beberapa lokasi yang tadi saya sebut. Kemudian operasional di depo juga kita melihat ada peningkatan, ya, ada peningkatan. Kita lihat beberapa informasi dari DLH maupun dari masyarakat melalui media sosial. Itu yang pernah disampaikan adalah di Pengok, kemudian di RRI, ya. Kita pantau seperti itu.
Dan ini terus akan kita lakukan upaya-upaya, di samping juga ada penambahan kuota yang ada di TPA Piungan. Sekarang ini perharinya menjadi 135 ya Pak Hariko ya, 135 ton per hari. Kemudian peningkatan yang ada di TPST 3R di Nitian terus kita tingkatkan, progres untuk pengembangannya juga kita lakukan, dan di perubahan ini kita akan melakukan penguatan untuk peralatan di sana, beberapa peralatan untuk mendukung peningkatan pengolahan sampah yang ada di TPST 3R dan pengembangannya. Karangmiri tahun ini juga kita sentuh ya. Semoga nanti segera beroperasi. Baik, tentang persampahan saya kira itu ya. Kemudian kita beralih ke rangkaian hari ulang tahun Kota Yogyakarta yang ke-267. Ini kita akan mulai di tanggal 1 dan puncaknya nanti di tanggal 7. Dengan beberapa kegiatan yang tentu sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat Kota Yogyakarta. Yang pertama di tanggal 1 ini dilakukan aktivitas sepeda bersama biogoes gitu ya, bertempat di Balai Kota, start jam 6 pagi. Ini di komandani atau leading sektornya Dinas Dipora dengan menggerakkan masyarakat dan anak-anak sekolah. Targetnya 10.000 pesepeda ya, serta dengan jarak kira-kira 15 km. Ya, ada door prize-nya, ada hiburannya. Door prize-nya sangat menarik ini. Ada 1 sepeda motor. Nah, siapa mau ikut silahkan mendaftar. Kemudian berikutnya di tanggal 1 ini juga, kalau tadi pagi di tanggal 1 sore ini ada namanya wiwitan yang akan dilaksanakan di Balai Kota, yang akan lokasinya secara khusus ada di Plaza Buku yang di ujung situ. Kemarin kan sudah direnovasi, yang akan dilakukan wiwitan. Dan kira-kira yang akan hadir adalah Forkominda, OPD, ada DPRD, PMK, kemudian juga ada beberapa perwakilan dari duta besar akan hadir karena ada rangkaian berikutnya. Dan ini akan juga dimeriahkan oleh artis juga. Itu di tanggal 1 sore. Nah, tanggal 2 ada, ini juga bertepatan dengan Hari Batik Nasional. Tanggal 2 ini bertepatan dengan Hari Batik Nasional, maka kemudian kita akan melakukan gelar batik nasional. Ini lokasinya di PDI, ya, meetingnya ini di Pak Toto ini. Jadi temanya adalah Batik Hasta Karya Jogja Mewarnai Dunia. Nanti ada kegiatan pameran, kemudian juga ada membatik bersama, ada lomba desain batik, ya, ada fashion show gitu ya. Ini nanti di PDI. Kemudian di masih di tanggal 2, ini juga tanggal 2 sampai dengan tanggal 5, ini ada karnaval budaya pelajar. Supaya tidak menyatu jadi satu dan crowd-nya bisa kita pecah, maka kita bisa alokasikan di tanggal 2, 3, 4, dan 5. Ini basisnya adalah Kemantren, basisnya sekolah yang berada di Kemantren, 14 Kemantren. Jadi nanti spot masing-masing gitu ya. Ini antara dilaksanakan tanggal 2 sampai dengan tanggal 5. Ini nanti leading sektornya ada di Dinas Dipora. Kemudian tanggal 3 ada Sekari Nonce, ini leadingnya di Dinas Kebudayaan, akan mengambil venue di Pasar Beringharjo dan Teras Malioboro 2. Ini tanggal 3 pukul 19. Ini adalah ekspresi budaya. Kemudian juga ada perform musik, ada game, dan
ada pembagian souvenir hari ulang tahun kota. Pengisi acaranya dari komunitas musik Nusantara, ada Sanggar Krido Putsowiromo, dan tentunya beberapa komunitas yang lain. Ini gratis untuk umum, berada di sekitar Malioboro, di Pringharjo dan di Teras Malioboro 2. Tanggal 4 ada kolaborasi Wayang Sawega, ya. Ini lokasinya di Malioboro atau titik 0 dari Bredebel. Ini akan dilaksanakan jam 19. Ini juga Dinas Kebudayaan. Ini akan menampilkan 100 dalang cilik. Jadi kita punya dalang cilik ini cukup banyak. Ada 100 dalang cilik, kemudian penari, pengrawit yang tergolong masih anak-anak. Ini adalah upaya kita untuk melakukan edukasi dan mengestafetkan para seniman-seniman cilik yang ada di Kota Yogyakarta. Kemudian di tanggal 5 ada Skating Mall. Ini adalah bentuk pameran UMKM dan kerajinan, pakaian, aksesoris, dan makanan. Ada sekitar 30 booth yang nanti akan berpartisipasi di Plaza ya ini, Plaza Malioboro. Ini akan dilaksanakan tanggal 5 sampai dengan tanggal 10 Oktober. Ya. Jam operasionalnya menyesuaikan dengan Plaza Malioboro. Nah, ini yang ditunggu-tunggu. Berikutnya tanggal 5. Tanggal 5 ini ada sesuatu yang menarik, ada Pringharjo Fashion Day. Biasanya yang fashion show ini adalah para model-model cantik ya. Ini juga tidak kalah. Ini juga modelnya cantik-cantik, tapi pada masanya. Pada masanya, ini ada pedagang, buruh gendong, komunitas pasar akan fashion show di Pringharjo Fashion Day. Ini disupport dari Pak Peri, leadingnya di Dinas Perdagangan. Ya, ini pasti meriahnya. Kemudian ada Festival Angkringan, ini tanggal 6 sampai dengan 678 kalau nggak salah. 678 di Plaza Ngasem ada 50-an angkringan stand gitu ya. Dan akan membagikan 1000 sego kucing dan sate usus dan sate telur gratis. Jadi kemudian akan juga dimeriahkan oleh beberapa performance. Dan ini target pengunjungnya perharinya 5.000. Ini kerjasama dengan Kikraf, perdagangan dengan Kikraf. Kemudian di tanggal 6 ini ada Malioboro Coffee Night. Ini sebagai venue-nya, lokasinya ada di Malioboro, Ruko Cafe, Kota Baru, ya, titiknya di Dinas Pariwisata dan Kominfo. Ini merupakan salah satu rangkaian Festival Kopi Nusantara. Jadi ini kerjasamanya dengan para penggiat kopi. Dan sebetulnya ada beberapa agenda perkopian ini. Ini ada di UGM juga ada, kemudian di lokasi-lokasi lain juga ada. Jadi Malioboro Coffee Night ini closing ceremony-nya atau closing Malioboro Coffee Night ini tanggal 6. Ini juga ada pembagian kopi gratis. Ini ada exhibition, competition, ada cafe talk, kemudian cafe class, ada cafe market, ada cafe trip, ada SMS Expo of Entertainment. Nah, ini venue-nya ada di Menara Kopi, Kota Baru, kemudian Plaza Kreatif Municipal UGM, Plaza Malioboro, kawasan pedestrian Malioboro, dan kawasan pedestrian Kota Baru. Cukup lengkap. Nah, di puncaknya, tanggal 7, yang sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat dan wisatawan adalah WJNC atau Wayang Jogja Night Carnival. Ini diselenggarakan yang ke-8 kalinya. Dan pasti ini sudah ditunggu-tunggu. Nah, akan dimulai pukul 19 dengan temanya Pandawa Mahabhiseka. Pesertanya dari 14 kementerian yang pasti sudah dikurasi dan persiapannya cukup panjang. Kegiatan ini sudah diawali dari kegiatan roadshow dan dimulai roadshow, terus kemudian road to WJNC juga dilakukan, kemudian ada, nah
ada pembedanya dari WJNC tahun lalu dan sekarang. Kalau dulu masuknya peserta itu dari satu area, ini dua area, dari sisi timur dan sisi barat, nanti ketemu di Tugu. Dan ada juga diberi kesempatan kepada masyarakat wisatawan yang ingin memberikan apresiasi untuk lebih nyaman menikmati karnival. Ini juga ada tribun khusus. Nah, ini di layoutnya sudah ada. Jadi entry-nya peserta karnival itu dari dua arah, dari timur dan dari barat, kemudian ketemu di Tugu. Kemudian juga ada lokasi yang dulu belum ada, ini adalah tribun khusus yang nanti akan para wisatawan yang ingin melihat secara lebih nyaman bisa duduk, tidak uyun-uyun, bisa mendapatkan kursi di situ dengan entrance fee, ya, dengan tiket. Nanti kolaborasinya dengan Badan Promosi BP2KY. Nah, di sana ada berapa seat ya yang dibuka? Kalau kemarin satu tribun itu 40 seat, disediakan ada 5 kelompok. Jadi 5 kali 40, 200, masih bisa dimungkinkan untuk tambah. Ini offering bagi para wisatawan yang ingin menikmati, maka bisa menikmati dengan nyaman. Dan tentunya ada beberapa merchandise yang nanti akan disampaikan. Nah, di BJNC ini juga akan didukung dengan pameran 3 buku di Jalan Mangkubumi, Jalan Diponegoro dan Sudirman. Kemudian targetnya adalah 40.000 pengunjung, gitu ya. Semoga nanti Mas Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif juga bisa hadir di sana. Rekan-rekan media, ini juga ada rangkaian acara pendukungnya. Yang pertama adalah Semarak Tibiban dan Adira, ini dilaksanakan tanggal 6, kemarin di Stadion Malia Frida, ini Bazar UMKM dan Ruang Hiburan. Kemudian tanggal 7, ini juga di Mandala Frida, ini Ben Wali, Mandala Frida. Kemudian tanggal 8, ini Bazar UMKM dan senam Zumba. Kemudian ada tanggal 8 Oktober, ini Yogyakarta International Marathon 42K yang dilaksanakan oleh Diandra bersama dengan Pemda DIY dan Pemkot dengan 2.000 peserta maraton kategori 42, 21, dan 10 km, start dan finish di Kepatihan. Kemudian ada Jogja Plus Ride, ini tanggal 21 Oktober. Ini menempuh jarak 100 km dengan all bike. Start dan finish ada di Balai Kota. Ini adalah kerjasama dengan panitia Jogja Plus Ride dengan pemerintah kota Yogyakarta. Saya kira itu.